Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa'du. Ayuhwa, kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan ilmu nahwu ya, dengan syarah kitab Ajrumiyah, yaitu kitab kitab syarah Tuhfatul Ushuliyah. Jadi kita sudah sampai kepada pembahasan tentang dzaraf, yaitu pada dzaraf makan ya. Dan sebelum kita bahas, maka kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu sampai kepada i'rab ya, dari pembahasan yang sudah kita bahas kemarin. Sudah Samad? Baik. Jadi safartu yaumul khamis ini contoh yang pertama dari bab ini, bab maf'ul fi. Penjelasan tentang dzaraf. Dzaraf ada dua, dzaraf zaman dan dzaraf makan. Ya, nanti untuk tingkat lanjutannya nanti lebih diluas lagi. Ada yang mukhtas, ada yang mubham, itu yang nanti tingkat lanjutan. Sekarang belum. Kalau dibahas nanti nggak paham. Ya. Dan nanti akan diperluas tentang dzaraf ini. Ini untuk awal dulu ya, awal kayak gitu ya. Mending kita tahu dulu apa itu dzaraf zaman, apa itu dzaraf makan. Setiap isim mansub yang yang dia mansub dengan takdir fi, maka dia dzaraf zaman dan dzaraf makan. Sama dia ya. Dzaraf zaman, dzaraf makan. Kalau zaman berarti menunjukkan kepada mana waktu, kalau makan berarti menunjukkan kepada mana tempat, seperti itu. Jelas? Wadih? Contohnya safartu yaumal khamis. Ya, safartu yaumal khamis. Saya safar pada hari ya, atau di hari Kamis, maka ada takdir fi. Ya, mansubnya dia karena ada makna fi. Ya, makanya dia disebut maf'ul fi. Karena makna fi. Kalau tidak makna fi berarti dia bukan dzaraf. Gitu. Mafhum? Ya, sebagaimana sudah berlalu penjelasannya. Safartu yaumal khamis. Safartu safar. Berarti dia fi'il madhi yang mabni dengan sukun. Ya, seperti itu. Mabni dengan sukun karena bersama dengan huruf ta yang dia adalah dhamir muttasil karena dia sebagai fa'il. Kemudian yang jadi contoh dalam bab ini, bab dzaraf zaman, maka kata yaumanya mansub karena dia al-dzarfiyah karena dia sebagai dzaraf zaman, dan yaum adalah mudhaf, al-khamis mudhaf ilaihnya, kayak gitu. Jelas tidak? Terus yang ketiga, al-i'rabu al-yawma dzarfu zamanin mansubun bil fi'li ba'dahu wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih wa akmal fi'lun madhin mabniun ala sukun litasrihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin la mahalla lahu min al-i'rabi wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il wal lam harfu jarrin wal kafu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin bi harfi jar wal mimu alamatun lil jam'i wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li aidan wa dina maf'ulun bi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al fathatu adh-dhahiratu ala akhirih wa dina mudhafun wal kafu mudhafun ilaih dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin bil mudhaf wal mimu alamatun lil jam'i ya. Jelas? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini ya, akmaltu telah aku sempurnakan. Ini fi'il madhi ya. Akmaltu fi'il madhi. Fi'il apa ini? Fi'il madhi yang mazid. Ya, wazannya apa? Ahmad? Af'ala. Tambahannya satu huruf, yaitu huruf hamzah di awalnya. Asalnya apa? Kamula. Kalau wazni fa'ula. Ya, kamula artinya apa? Sempurna. Kalau akmala menyempurnakan. Karena diantara tujuan adanya wazan af'ala adalah apa? Untuk ta'diyah, muta'addi. Ya, kayak gitu. Nah, ini
ini dari sisi ilmu shorof. Karena kita berbicara i'rab dia tidak terlepas dari pembahasannya dari kedua ilmu itu, nahwu dan shorof. Setiap kali i'rab kayak gitu, itu dari shorofnya, kemudian itu dari ilmu nahwunya, ya kayak gitu ya. Azan itu harus dihafal gitu saja. Oh, itu dia harus apa namanya keluar kepala. Wasan itu ya harus keluar kepala. Yang kita harus bisa menentukan mana yang apa namanya fi'il yang 3 huruf atau lebih dari 3 huruf, mana yang mujarrad, mana yang tidak mujarrad atau masih. Ya seperti itu. Mafhum? Al-yawma akmaltu. Al-yawma dzaraf zaman mansub ala dzarfiyah. Ya, mansubun bil fathah atau mansubun wa alamatun nasbi. Bisa dua i'rabnya. Bisa mansubun bil fathah atau mansubun wa alamatun nasbi. Para ulama nahwu membolehkan dua cara itu. Ya meskipun ada pembahasan yang lebih dalam lagi tentang apa namanya penggunaan keduanya. Ada yang lebih dalam lagi. Kapan apa tujuan menggunakan wa alamat rafi misalnya gitu, atau marfu'un bi dhammah, itu ada pembahasan lagi nanti kalau sudah belajar lebih jauh lagi gitu ya. Kemudian al-yawma akmaltu lakum dinakum, ya al-yawma, kemudian akmaltu tadi sudah, dia adalah fi'il madhi, berarti akmal fi'il madhi mabni ala sukun ya, sama kayak tadi ya, karena apa, bersama dengan dhamir mutaharrik ya, dhamir fa'il, dan dia adalah dhamir apa, dhamir muttasil, dhamir yang zahir yang muttasil ya, karena dhamir itu ada dhamir zahir, ada dhamir mustatir ya, kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini baru di-i'rab tentang lakum ya, lakum, lamnya huruf jar, kafnya huruf kafnya adalah dhamir, dhamir yang dijarkan dengan huruf jar, dia mutasil mabni ala dhamir fi mahalli jar majrurun bi harfil jar ya, seperti itu. Jelas ya, fi mahalli jarin bi harfil jar, dia menempati isim majrur ya, karena jatuh setelah apa, huruf jar ya, fi mahalli jar. Ya sudah paham ya, yang fi mahalli sudah paham Ahmad Batiar fi mahalli ya. Kalau fi mahalli berarti dia semua isim-isim mabni maka dia fi mahalli. Misalnya apa? Misalnya nahnu tullabun. Nahnu adalah apa? Dhamir rafa munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Ya, mabni ala dhammi. Misalnya nahnu tullabun. Dia fi mahalli raf'in. Ada fi mahalli raf'in, ada fi mahalli jarrin, ada fi mahalli nasbin. Tergantung kedudukannya dalam i'rab. Kayak gitu. Ya. Jelas? Kemudian mimnya tanda jamaknya, dan jar majrur mutaid dengan fi'il, yaitu akmaltu, kayak gitu ya. Jelas tidak? Ya. Kemudian din ya, lakum dinakum, dina maf'ul bih mansub yang amilnya adalah fi'ilnya ya, akmaltu itu dia amilnya ya, akmaltu ambil dari dinakum, dina mudhaf, kumnya mudhaf ilaih ya, fi mahalli jarrin. Kenapa fi mahalli jarrin ya Ahmad? Karena dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kan majrur kan, berarti dia fi mahalli jarrin ya, gitu. Ya. Terus sekarang selanjutnya ya, ade sekarang ya. Oh, Bahrudin. Baik. Al-i'rabu ya. Baik. Farihtu bi yaumil jum'ah, atau bukan ya? Yaumul jum'ah yaumun sa'id. Al-i'rabu yaumu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa yaumu mudhafun wal jum'ati mudhafun ilayhi majrurun bil mudhafi wa alamatu jarhi kasratu adh-dhahiratu ala akhirih wa yaumu khabaru marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa sa'idun sifatun lil yaumun marfu'un mithluhu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ya, cukup. Ya, ini syahid dari apa? Bahwasanya dzaraf itu kalau dia tidak mansub berarti dia tidak difungsikan sebagai apa? Sebagai dzaraf.
wa kharaja bi qawli al-mansub al-marfu wal-majrur. Keluar dari pembahasan kita yaitu tentang makna al-mansub, bahwasanya dzaraf adalah harus isim mansub. Keluar darinya adalah isim yang marfu dan majrur. Contohnya yaumul jum'ah. Yaumul jum'ah yaumun sa'id. Hari Jumat sehari yang berbahagia. Ya. Karena itu adalah hari, termasuk hari hari raya kita ya. Di samping dari yang 2 hari raya yang tiap tahun yaitu Idul Fitri itu ada. Yaumul Jum'ah, Yaumun Sa'id. Ya, ini insyaallah mudah ini i'rabnya. Yaumul Jum'ah, yaumu adalah mubtada. Dan yang mudhaf al-Jum'ah mudhaf ilaih. Kemudian yaumun khabarnya. Yang marfu dengan apa? Dengan dhammah. Ya, dan Sa'id adalah sifat bagi yaumun. Marfu dengan dhammah juga. Ya, karena sifat bagi yaum. Karena dia apa? Tabi, ya, isim tabi. Dia mengikuti yang diikuti, yang dia mengikuti matbu'nya. Kalau matbu'nya marfu, maka isim tabinya harus marfu juga. Kayak gitu. Jelas? Mudah ya? Baik. Ba'dahu al-i'rabu farihtu fi'lun fa'ilun mislu akmaltu wal babu harfu jarrin wa yaumi ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala akhirih wa yaumi mudhafun wal jum'ati mudhafun ilayhi majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala akhirih wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li. Ya. Ini juga mudah dan sering berulang juga ya, yaitu tentang fi'il fa'il. Kemudian ada juga jar majrurnya karena terkait dengan fi'il farihtu. Ya, farihtu fi'il fa'il. Fi'ilnya fariha ya, sebelum bersama dengan dhamir muttasil ya dhamir fa'il dia fariha. Setelah bersama dia apa? Farihtu. Ya, saya bergembira. Ya. Kemudian ada bi karena farihtu pakai bi ya. Ya, fariha pakai bi terkait dengan fi'il fariha. Ya, jar majrurnya itu. Biyaumil Jum'ah, saya bergembira dengan datangnya hari Jumat. Ya, gitu ya. Dengan hari Jumat ini saya bergembira dengan hari Jumat tersebut. Karena hari tersebut hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, karena ada ibadah besar di situ yaitu salat Jumat yang wajib bagi seluruh laki-laki yang sudah balik. Ya, gitu ya. Jelas? Maka farihtu fi'il fa'il. Ya, biyaumi jar majrur muta'alliq dengan fi'il farihtu. Dan yaum adalah apa? Mudhaf. Ya, al-jum'ah mudhaf ilaihi. Kayak gitu aja. Mudah? Jelas? Setiap mudhaf ilaihi itu beralif lam kapan enggak mesti? Enggak harus dia ada alif lam. Karena idhofah itu terkadang idhofah kepada isim nakirah, terkadang kepada isim ma'rifah. Ya, seperti itu. Makanya nanti kalau terkait dengan isim tafdil itu ada pengaruh besar. Apabila isim tafdil itu idhofah kepada isim nakirah, maka hukum beda. Ya, demikian juga apabila bersambung dengan apabila idhofah kepada isim ma'rifah. Nanti kita belajar tentang isim tafdil, nanti ada penjelasannya. Ya. Jelas? Itu sangat berpengaruh. Artinya sebuah isim kalau dia idhofah kepada nakirah itu tetap nakirah. Ya. Kalau dia idhofah kepada isim ma'rifah maka dia jadi ma'rifah. Misalnya kitabun sama an-nahwu. Jadi kitabun nahwi. Maka kitab yang tadi nakirah jadi ma'rifah karena idhofah kepada kata an-nahwu. An-nahwu. Mengikuti kata setelah. Iya. Dan idhofah mudhaf itu dia harokatnya bisa apa saja tergantung mauqi'nya. Kedudukannya dalam jumlah. Tapi yang mudhaf ilaih selalu majrur. Ya, selalu majrur. Kayak gitu. Jelas? Ada lagi? Kalau dhamir mustaqil itu seperti apa sih? Dhamir mustaqil dhamir yang tersimpan pada fi'il. Iya, dia ada pada fi'il madhi 2 tempat, fi'il mudhari 5 tempat, fi'il amr 1 tempat. Fi'il madhi pada yang ghaib mudzakkar dan ghaib muannas. Ya, pada fi'il madhi misalnya doroba dan dorobat.
maka dhamirnya mustatir. Takdirnya huwa dan hiya. Huwa pada doroba, ya, hiya pada dorobat. Tanya tanda muannas salam atau ta'anis. Enggak ada tambahannya lagi, Ustaz. Apa tuh? Kayak umum gitu ya, doroba ya doroba gitu ya. Doroba ya doroba. Ya, dhamirnya adalah huwa. Kecuali apabila ada isim dhamir jatuh setelah doroba, maka fa'ilnya adalah isim dhamir tersebut. Misalnya doroba Zaidun, maka Zaidun adalah fa'il. Maka dhamir huwa yang ada di doroba udah nggak berlaku lagi. Kenapa? Karena ada kata Zaidun. Itu disebut dengan jawazan. Ya, boleh ya, fa'il itu dhamir pada kata doroba, boleh juga isim dhahir, makanya jawazan. Nah, dalam mustatir itu ada yang jawazan, ada yang wujuban. Kalau wujuban dia selalu harus dia, dhamirnya harus dia. Misalnya adribu ana, dia mustatir wujuban. Karena harus dhamirnya fa'ilan dhamir ana. Tidak bisa ada isim dhahir yang jatuh setelah fi'il tersebut yang sebagai fa'il, tidak boleh, nggak ada. Karena sudah ada fa'il di situ, yaitu ana, dhamir ana. Disebut apa? Wujuban. Ya, dhamirnya wujuban. Das. Dia terkait dengan dhamir mustatir. Ya, kalau pada fi'il amr dia hanya satu tempat, yaitu yang mufrad mudzakkar. Uktub. Nah, itu dhamirnya apa? Mustatir, takdirnya anta. Kalau uktuba alifnya dhamirnya. Ya, maknanya adalah antuma. Uktubu wa Uktub itu takdirnya anta, Ustaz. Uktub takdirnya anta. Dan mustatir takdirnya anta. Kayak gitu. Ya. Dan itu soalnya ini dia harus sudah dikuasai. Ya. Karena itu dasar-dasar dalam ilmu shorof, kandungan-kandungan dhamirnya, ya, yang juga masuk dalam pembahasan munahu karena terkait dengan i'rab fa'il. Ya, tapi ketika dibahas di ilmu shorof di awal itu sudah dijelaskan di awal-awal pembahasan ilmu shorof tentang kandungan-kandungan dhamir. Ya, kalau di kitab mutasib itu sudah di awal dijelaskan. Ya, seperti itu. Jelas? Baik. Terus. Nah. Al-i'rabu ahbaitu yauma. Ahbabtu, bukan ahbaitu. Oh iya. Ahbabtu yaumal jum'ah. Ahbabtu yaumal jum'ah. Fi'lun wa fa'ilun maf'ulun bi. Wa yauma mudhaf. Wal jum'ah mudhafun ilaih. Ya, ini mah mudah. Ahbabtu yauma. Ahbabtu yauma. Ya, jumlahnya enggak di i'rab karena yang mudhaf ilaih ya. Seperti itu ya. Ahbabtu yauma. Jumlahnya di akhir ya. Jumlahnya di akhir. Ahbabtu yauma. Ahbabtu dia fi'il fa'il. Yauma maf'ul bih, bukan dzaraf. Ya, bukan dzaraf. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena dia bukan takdir fi. Karena dia yang terkena pekerjaan ya, ini saya mencintai yauma, ya, hari, yaitu hari apa? Hari Jumat. Ahbabtu yaumal jum'ah, ya. Maka yauma itu bukan tidak difungsikan sebagai apa? Sebagai dzaraf, tapi dia sebagai maf'ul bih. Ahbabtu yaumal jum'ah. Ahbabtu ahbab fil mali yang mabni dengan sukun, kemudian tu-nya dhamir muttasil mabni ala dhamir fi mahalli raf'in fa'il. Kayak gitu. Jelas? Ya, yauma mudhaf dan dia adalah maf'ul bih, kemudian al-jum'ah mudhaf ilaih majrur tanda jarnya dengan kasrah dhahirah pada akhirnya. Kayak gitu. Jelas? Ya. Ada lagi? Habis ya? Hah? Yang keempat. Ahbabtu Zaidan yaumal jum'ah, ya, ini perlu juga ini. Ahbabtu Zaidan fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun bi. Wa yauma zarfu zamanin mansubun bil fi'li. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih. Wa yauma mudhafun wal jum'ati mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi al-kasratu al-zahiratu ala akhirih. Ya. Ini juga mudah ya.
ahbabtu Zaidan berarti fiil, fa'il dan maf'ul bih. Ya, kenapa ada maf'ul bihnya? Karena fiilnya fiil muta'addi, maka dia ada maf'ul bih. Ya, kalau fiilnya fiil lazim maka tidak ada maf'ul bih, maka mencukupi hanya fiil dan fa'il aja. Misalnya qama Zaidun, berarti hanya fiil fa'il aja. Qama Zaidun, tidak ada apa? Tidak ada maf'ul bih. Ya, karena dia apa? Karena fiil lazim. Sedangkan ahbab itu fiil yang muta'addi, maka dia ada maf'ulun bihnya. Ya, maka ahbab itu Zaidan, saya mencintai Zaid. Ya, saya mencintai Zaid. Ya, gitu. Kemudian ada kata yauma. Nah, baru yauma di sini di i'rab sebagai apa? Sebagai dzaraf. Karena maf'ul bihnya udah ada, yaitu kata Zaidan. Ya, ahbab Zaidan yaumal Jum'ah. Saya mencintai Zaid di hari Jumat. Saya cinta Zaid di hari Jumat. Yang mungkin karena apa? Mungkin karena dia, si Zaid ini biasanya males, kalau Jumat rajin. Ya udah pagi-pagi udah apa namanya dasik gitu orang Betawi bilang. Ya udah mandi segala macam siap-siap ke masjid. Saya suka dengan Zaid di hari Jumat karena ya ketaatannya lebih dari hari-hari yang lain, misalnya kayak gitu. Jelas? Ya, ini juga mudah dan apa namanya Eropa sama dengan seperti yang di atas, cuma bedanya yauma adalah dzarafnya. Dzarfuz zaman ya mansub ya bil fathah, kemudian wa huwa mudhaf. Ya, al-jum'ah mudhaf ilaihi. Jelas? Terus selanjutnya al-i'rabu shama fi'lun madin mabniun ala sukun ittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharikin la mahalla lahu min al-i'rabi wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Al-yawma wal yawma dzarfu zamanin mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa in qulta yawmal khamisi fa yawma dzarfu zamanin mansubun bil fi'li alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa yawma mudhafun wal khamisi mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa in qulta yawman kana i'rabuhu mislu al-yawma wa kis kana i'rabuhu misla al-yawma. Kana i'rabuhu misla al-yawma wa kis ala hadza al-i'rabi hadza al-i'rabi baqiyata amsilati al-amsilatil atiyati. Ya. Yang berapa itu? Sumtu ya. Sumtul yauma. Ya, sumtu al-yauma, kemudian ada sumtu yaumal khamis. Ada juga sumtu yauman. Ya, sumtu fi'il apa nih? Fi'il apa arif? Sumtu, fi'il madhi fi'il apa? Fi'il kan ada banyak. Ada fi'il misal, ada fi'il nakis. Dia fi'il apa sumtu? Iya, fi'il apa dia? Iya, butal apa? Ada nama khususnya. Ajwaf. Ya, fi'il ajwaf. Ya, kenapa ajwaf? Karena ya ulama sorof, ahli sorof mengatakan dia dikatakan ajwaf karena dia ada kekosongan huruf sahih di tengahnya. Rongga. Ada kosongan huruf sahih. Dia ada dua namanya. Ada disebut dengan fi'il ajwaf dan juga fi'il disebut fi'il dzu salasah. Ya, dzu salasah. Kenapa dzu salasah? Karena ketika dia bersama dengan dhamir mutaharik maka dibuang huruf ilahnya. Ya, maka disebut bisa dinamakan fi'il apa namanya? Ajwaf, bisa juga fi'il dzu salasah yang memiliki 3 huruf. Ya. Nah, sebenarnya ini sudah agak pelajaran yang tingkat lanjut tapi enggak apa-apa, sampaikan aja. Ya, seperti itu. Maka dia seperti itu. Ya, ketika dia bersama dengan apa namanya? Dengan dhamir mutaharik maka huruf ilahnya yaitu huruf wawunya dibuang. Ya, kan asalnya sawamtu, soma apa namanya? Sumtu wazannya fa'altu. Sumtu wazannya fa'altu. Asluhu asalnya adalah sawamtu. Ya, sawamtu. Kemudian wawunya diganti apa? Diganti alif.
maka jadi apa? Somtu. Jelas? Kemudian bertemu dua sukun, alif dan mim, maka dibuang huruf dua huruf sukun itu, yaitu alif yang dibuang, maka jadi apa? Somtu. Ya, somtu. Kemudian shotnya di dhammah untuk menunjukkan adanya waw yang dibuang, karena waw itu cocokkan dengan dhammah. Ya, waw itu sama juga, atau waw itu ada sama juga dengan dhammah. Ya, dhammah itu adalah waw. Ya, kalau untuk belum paham nggak apa-apa, ini agak tinggi pelajarannya dengan dhammah itu waw, Bukan sawama. fathah itu alif. Hah? Bukan sawama Mana? asalnya. Iya, ketika dia fa'ala. Kalau yang sawam tuh ya, fa'al tuh sawam tuh. Maksudnya sum tuh asalnya sawam tuh. Bukan soma berarti Ustaz. Yang mana? Asalnya bukan soma. Ketika belum bersama dengan dhamir, iya soma. Ini kan bersama dengan dhamir, dhamir anak. Jadi sawam tuh. Kemudian diilal maka jadi sumtu. Kenapa shotnya di dhammah? Karena ada waw yang dibuang. Kayak gitu. Gimana adanya waw yang dibuang? Karena apa? Bertemu dua sukun, ya, alif dan mim. Ya kan jadi somtu. Ya, sawam tuh wawnya diganti alif. Karena apa? Karena dia berharokat dan huruf sebelumnya fathah. Ya, maka jadi somtu. Kemudian bertemu dua alif, bertemu dua sukun maksudnya, maka alif dibuang. Maka jadi somtu. Kemudian shotnya di dhammah. Ya, seperti itu. Kalau dia di kasroh, maka yang dibuang adalah ya. Misalnya bi'tu, asalnya baya'tu, iya jadi diganti jadi ba'tu. Kemudian alifnya dibuang karena bertemu dua sukun jadi ba'tu. Kemudian ba'nya dikasroh karena ingin menunjukkan adanya ya yang dibuang, maka jadi bi'tu. Kayak gitu. Ya, itu juga sih. Hah? Panjang juga ya. Iya, itu namanya elal dari mushaf. Dari Orang yang sulit. Hah? Nah, ketemu di sini. Oh gitu. Belum sampai. Muhammad Fuad Baki itu. Hah? Kalau nggak salah di buku ada yang diringkas sama yang ditulis sama orang Kristen, buku apa namanya itu? Fuad. Iya. Oh, Mulakhas. Iya. Iya, Mulakhas. Iya, Mulakhas bagus. Itu orang Kristen nulis itu. Iya, orang kafir dia. Ya, Fuad Nikmah. Fuad Nikmah, buat Baki. Fuad Nikmah ya. Dia salah Nasrani. Ya. Tapi kitabnya itu diterima juga. Ya. Tadi juga aneh nggak tahu kalau dia orang Kristen kan. Ya, saudara orang Kristen kafir. Bahasa Inggris itu. Fuad Nikmah ya. Kamu bahasa Inggris? Iya. Oh gitu. Orang juga. Masya Allah ya. Alim bahasa Arab ini. Orang kafir bisa menjelaskan. Pakai untuk belajar juga Ustaz. Iya, setelah kita belajar juga. Ya, nanti kita melafaz. Fil Arabiyah, fil qawaid Arabiyah. Jelas. Terus selanjutnya tadi masih mana? Ya, sumtu ya. Sumtu al yauma. Nanti sumtu fi'il fa'il. Ya, sumtu ada fi'il fa'il, fi'ilnya soma, ya, fa'ilnya dhamir tu. Kayak gitu. Dia mabni ala sukun. Ya, ala sukun karena bersama dengan apa? Dengan dhamir mutaharrik. Ya. Asalnya dia mabni ala al-fathi. Dan asal mabni itu adalah dengan sukun. Ya, kenapa fi'il madhi itu mabni dengan fathah? Itu ada pembicaraan yang lebih dalam lagi. Kenapa ya? Yang lebih dalam ya. Kenapa fi'il madhi itu mabni dengan fathah? Asal mabni adalah dia mabni dengan sukun. Bahkan yang dhamir mutaharrik itu ada yang mengatakan dia mabni dengan sukun. Cuman dia tawali karena 4 harokat. Dia orang Arab berat, nggak suka ada huruf berharokat, dia berturut-turut 4 huruf. Karena fi'il fa'il itu soalnya di satu kalimat. Ya, kalau belum paham nggak apa-apa karena itu sudah agak jauh ya, seperti itu nggak apa-apa. Seperti itu ya, ada yang mengatakan bahwa dhamir mutaharrik juga, ada yang mengatakan dia tetap dia mabni dengan sukun. Benar dengan fathah. Karena fi'il madhi mabni dengan fathah. Kenapa mabni dengan fathah? Itu ada pembahasannya. Seperti itu. Jelas? Terus ya demikian juga sumtu yaumal khamis ya sama. Sumtu yaumal khamis atau sumtu yauman. Ya, semua sama, bahwasanya yang isim mansub yang di atas setelah kata sumtu adalah dzarfuz zaman.
ya, yang mansub dengan fathah, kayak gitu ya. Jelas tidak? Baik. Selanjutnya, terus al-i'rab uhilla fi'lun madin mughayyir sighatu mabniun 'ala al-fath mughayyir sighati mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab wal lam harfun jar wal kafu dhamir muttasil mabniun 'ala ad-dhammi fi mahalli jar bi harfi jar wal mim alamatu lil-jam'i wal jar majrur muta'alliqun bil fi'li wa laylata zarfu zamanin mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhiri wa laylata mudhafun wa siyami mudhafun ilay majrurun bil mudhafi wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhiri wa rafatu naibul fa'il marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhiri wa ila harful jarrin wa nisa'i ismu majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhiri wa nisa'i mudhafun wal kafu mudhafun ilay dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarri bil mudhaf wal mim alamatu lil jam'i wal jar majrur muta'alliqun bi rafat na'am. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk sekalian. Uhilla fi'il madhi majhul. Asalnya apa? Ahalla. Ya, ahalla. Ya, ahalla. Di majhul jadi uhilla. Ya, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu. Ar-rafathu adalah fa'il, jauh ya. Jauh, jatuh, diselingi dengan jar majrur dan dharaf dan isim majrurnya. Ya, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu fi ila nisaikum. Ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan atas kalian, dihalalkan bagi kalian, yakni di malam siang, itu di malam bulan Ramadan. Ya, apa halalnya ar-rafath? Berbuat jima, ya, kepada istri-istri kalian. Ya, disebutkan bisa karena menunjukkan apa? Bolehnya kita lebih dari satu, makanya bisa ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Walau kita istri cuma satu gitu ya. Iya, walau kita istri cuma satu, tapi sebutkan bisa. Iya, ila nisaikum. Ya, berarti ya artinya dia boleh, tidak, ya tidak ada mana, tidak terlarang ya. Bisa jamak. Bisa jamak tadi. insan. Ya, apa namanya? Al-mar'ah. Ya. Jamak taksir satu. Jamak taksir ya. Oh, isim jamak karena tidak ada mufradnya. Seperti itu. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Dan ini Rabbnya juga mudah. Uhilla fi'il madhi yang mughayyar, yang dirubah sigohnya dari maklum menjadi majhul. Dengan cara apa? Dengan cara mendhamakan huruf pertama dan mengkasrahkan huruf yang sebelum akhir. Itu kaidah memajhulkan kayak gitu. Mengkasrahkan huruf sebelum akhir. Ya. Pertengah berarti tengahnya ya. Enggak, sebelum akhir aja. Sebelum akhir. Kalau 4 huruf berarti sebelum akhir. Kalau misalnya 3 huruf berarti tengah. Tengah. Iya. Kayak gitu ya. Mughayyaru as-sighah, ya, fi'il madhin mughayyaru as-sighati, ya, yang dirubah bentuknya. Mabni al-fathah mahallah min i'rab. Ya, tidak ada tempat i'rabnya. Ya, karena dia jumlah ibtidaiyah. Dikatakan dia malah kenapa? Karena tidak marfu, tidak mansub dan tidak majrur, tidak punya kedudukan. Karena jumlah ibtidaiyah, ya hanya jumlah permulaan aja. Allah berfirman uhilla lakum, tidak ada kedudukan i'rab pada i'rabnya. Tidak marfu, tidak mansub dan tidak majrur. Disebut malah mahal lahu minal i'rab. Ini majhul kan? Hah? Majhul kan? Ya, fi'il majhul. Fi'ilnya fi'il majhul. Fi'ilnya fi'il. Jadi majhul kan bikin yang muta'addi. Hah? Ini kan lazim ya. Apa itu? Ini isim lazim kan? Isim fi'il lazim. Fi'il majhul dia tadinya fi'il muta'addi. Kemudian dijadikan majhul. Maf'ul bihi-nya dibuang. Oh, dibuang. Maf'ulnya dibuang. Ya, maf'ul bihi-nya dibuang. Fa'ilnya dibuang dan maf'ul bihi dijadikan pengganti fa'il, disebut naibul fa'il. Kayak gitu ya. Jelas? Uhilla lakum, asalnya ahallallahu, asalnya gitu. Allah menghalalkan bagi kalian ar-rafatha. Kemudian lafz dalalnya dibuang
ya, kemudian maf'ul bihi-nya menggantikan fa'ilnya, maka jadi arrafatu kayak gitu. Oh ini naibul fa'ilnya mana? Arrafatu. Uhilla lakum lailatas siyam arrafatu. Arrafas. Arrafas Ya, ya. naibul. Hah? Arrafatu ya. Iya. Arrafatu naibul fa'il. Nah. Nanti ada pembahasan Terpisah ya? Iya. Kan tadi udah bilang. Tadi udah bilang dia jauh naibul fa'ilnya, jatuh setelah jar majrur dan dzaraf dan isim majrur. Ya, di awal sudah bilang tentang naibul fa'il. Ya, wahalla lakum lailatas siyam arrafat. Ya, kayak gitu. Jelas? Baik. Kemudian mana lagi? Ya, adapun yang setelahnya maka ini sudah sering berulang dan tidak perlu kita membahas lagi, membaca lagi karena sudah sering berulang. Selanjutnya, al-i'rabu al-wawu 'atifatun wa sabbihu fi'lu amrin mabniun 'ala hadfin nun la mahalla min min al-i'rabi wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun wal hawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih wa bukratan zarfu zamanin mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbihi al fathatu zahiratu 'ala akhirih wal wawu 'atifatun wa asilan ma'tufun ala bukratan wal bukratan ma'tufun ala mansubun misluhu ya. wa 'alamatu nasbihi al fathatu zahiratu 'ala akhirih. Ya. Letaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sabbih ini fil apa? Fil amr ya. Fil amr. Sabbih. Sabbih, sabbiha, sabbihu. Ya. Kalau fil amr berarti apa dia? Mabni. Ya. Mabni dengan apa? Dengan hadfun nun. Mabni adalah hadfun nun. Jelas? Kalau yang mufrad, ya kalau artinya kalau dia berapa namanya dhamir yang mustatir yang anta, maka dia mabni dengan apa? Dengan sukun. Sabbih, maka dia mabni dengan sukun. Adapun yang ada nun-nunnya, ya maka dia mabni dengan buang nun. Ya. Mabni ala hadfin nun, mabni ala hadfin nun. Ya, maka sabbihu fi'il amr. Ya di sini jelaskan ya. Mana dia? Sabbihu nomor 1 ya. Sabbihu fi'il amr mabni ala hadfin nun, itu dia ada. La mahallahu min i'rab, tidak ada tempat bagi i'rab. Ya, tidak ada tempat dia bagi i'rab. Kayak gitu. Kemudian al-wawunya adalah apa? Fa'ilnya. Al-wawunya adalah fa'il. Al-wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi ma'rufin fa'ilun. Dan haknya dhamir muttasil. Dhamir apa? Muttasil. Ya, berarti sebagai apa? Sebagai maf'ul bih fi mahalli nasbin. Ya. Wasabbihuhu, ya, dan bertasbih, sucikanlah dia, yaitu Allah. Adalah kalian mensucikan dia, mensucikan Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asila. Di pagi hari dan di waktu petang. Ya, pagi dan di waktu petang. Ya, gitu. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Jelas? Ya, maka ya, setelahnya mudah i'rabnya ya. Seperti bukratan dan mu'asilan adalah zarfu zaman mansub wala nasbi al-fathu zahirat fi akhirih. Ya, dan wawu atifah wal ma'tuf dan asila yang ma'tuf kepada bukrah yang mansub. Wal ma'tuf wal mansubun mithluhu. Ya, wal ma'tuf wal mansubun mithluhu. Jelas? Sudah habis waktunya. Sudah habis. Nanti kita di skor lagi. Kalau kemaluman. Ya. Ya kan kunci bisa juga nggak bisa pulang ya. 10 menit lagi kan? Hah? 10 menit lagi belum gue? Hah? Pasal Cukup aja lah kalau segitu nanti
limit kan. Iya. Berarti sih nanyain mulainya jam berapa gitu. Iya. Kirain sih apa namanya tidak dibatasi waktu. Itu mungkin mau ditambah juga tuh. Kok hari Jumat aja? Oh gitu. Senin juga. Nah, harusnya bikin dulu mau dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Iya, gitu juga kan. Ya paling 15 menit lah ya jedahnya. Apa ngulurnya lagi? Setengah 10 udah beres kan gitu ya. Atau di atasnya. Sama. Sebelum di bawah itu ya. Cukup ya.